adik-adik. Nah, hari ini kita ada acara yang spesial loh. Apa ayo? Hari Kemerdekaan Indonesia, Kak Jo. Nah, bener banget, Ciabi. Nah, sesuai dengan pengumuman minggu lalu, sudah siapkan bendera dan memakai kostum kemerdekaan dong ya. Mantap. Nah, Kak Jo mengajak semua bangkit berdiri dengan sikap tegap. Mari kita nyanyikan Indonesia Raya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Ia telah memberikan kemerdekaan dan terus memberkati Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur serta cinta Tuhan. Kita ucapkan salam merdeka. Kalau Kak Abi katakan merdeka, kalian jawab Merdeka, merdeka, merdeka. Yuk kita lakukan sekali lagi. Sudah siap? Merdeka. merdeka, merdeka, merdeka. Pinter. Nah, adik-adik, sekarang kita memulai kebaktian sekolah minggu kita. Mari, Koko ajak kalian untuk ambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat nih dari Yeremia 29 ayat 7. Nah, Koko minta adik-adik buat ambil dulu Alkitabnya dan kita buka sama-sama. Yeremia 29 ayat 7. Oke, udah siap semua? Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita baca satu kali lagi ya. Oke, siap adik-adik? 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia itu tanggung jawab kita. Walau kita nggak banyak bisa berbuat, tapi kita bawa dalam doa biar Tuhan yang menolong bangsa Indonesia bebas dari corona, pulih ekonomi, keamanan, dan lain-lain. Dan biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita. Yuk, mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Doa untuk Indonesia. Dalam satu tubuh
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami ini. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan ajaranmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami ini. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kalau Engkau telah memimpin kami pada ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkati ibadah hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Engkau telah memimpin bangsa Indonesia hingga saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati setiap pemerintahan maupun masyarakatnya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku Anak yang Merdeka. Kak, apa sih arti merdeka? Nah, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan, seperti bangsa Indonesia dan pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan itu 75 tahun lalu. Jadi, kemerdekaan itu didapatkan dengan perjuangan. Benar banget tuh Kak Jo, perjuangan melawan penjajah sampai berjuang nyawa. Terima kasih para pahlawan bangsa. Adik-adik, sama seperti kita orang percaya, kita menerima kemerdekaan dari dosa dengan sebuah perjuangan, bahkan nyawa. Nah, siapa sih pribadi yang luar biasa itu, Kak? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Nah, untuk itu, yuk kita nyanyikan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala
adik-adik, Tuhan sudah memerdekakan kita. Artinya, kita tidak boleh lagi sama dengan anak-anak dunia. Maksud kakak, saya yang dulunya ngomong kotor jadi bicara sopan. Terus yang dulunya malas jadi rajin. Bener banget. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujian Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, hatiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Aku berharga dan istimewa, Tuhan Yesus sayang padaku. Aku berharga dan istimewa, Tuhan Yesus menyelamatkanku. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku, haleluya. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku. Aku berharga dan istimewa, Tuhan Yesus sayang padaku. Aku berharga dan istimewa, Tuhan Yesus menyelamatkanku. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku, haleluya. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku, haleluya. Aku merdeka, Tuhan Yesus menghapus dosaku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom semuanya.
kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Ketemu lagi dengan saya, Kak Mariska. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, kakak mau tanya, siapa yang tahu merdeka? Merdeka itu apa yo? Merdeka. Hah? Merdeka itu betul bebas ya? Bebas. Wah, bebas mau ngapain ya? Melakukan apa saja. Apapun boleh. Merdeka. Coba kita lihat apa kata firman Tuhan. Apa kata Alkitab pada hari ini. Merdeka itu seperti apa sih? Yuk kita buka yuk Alkitabnya yuk. Siapkan Alkitabnya. Kita buka. Alkitab kita terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai ke-17. 1 Petrus 2 ayat yang 11 sampai 17. Kita baca yuk ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat ke-13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dari firman Tuhan yang dibawakan pada hari ini dari Alkitab yang sudah kita baca, merdeka itu apa sih? Merdeka itu betul bebas. Nah, seperti kita nih, bebas. Wah, sebentar lagi kita mau merayakan apa? Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Tanggal berapa tuh? Negara Indonesia merdeka ya? Siapa yang tahu? Tanggal berapa? Betul, tanggal 17 Agustus. Wah. Sebentar lagi kita mau memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Negara Indonesia sudah merdeka dari penjajah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Merdeka dari penjajah. Penjajah itu apa ya Kak Mariska? Aku bingung penjajah itu apa. Penjajah adalah sekelompok negara, ada juga negara ya yang menguasai Indonesia pada saat itu. Jadi ada negara yang menguasai Indonesia. Waktu itu belum jadi Indonesia ya. Orang-orangnya dikuasai
sumber dayanya juga diambil, ya. Punya harta, punya sumber daya alam yang bagus. Waktu itu punya tanaman-tanaman, tapi tanaman kita diambil secara paksa dan dijual keluar, ya, ke negara mereka tentunya. Nah, jadi semuanya dijajah, baik sumber daya alam juga manusianya. Orang Indonesia sendiri juga ikut dijajah, disuruh kerja, ya, disuruh kerja, sudah capek, dipaksa untuk kerja terus menerus, gitu, ya. Jadi bangsa Indonesia ini waktu itu dijajah oleh negara-negara banyak, ya. Waktu itu sempat dijajah oleh negara Belanda, negara Inggris, juga Jepang, ya. Ada Portugis juga, banyak. Makanya waktu itu orang-orang Indonesia yang merasa dijajah ini bersatu lalu melawan penjajah dan akhirnya bisa merdeka. Dan kemerdekaannya itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sudah merdeka. Kemudian setelah merdeka dan bebas dari penjajah, apa yang dilakukan? Apakah bebas melakukan apa saja? Aku mau ini, aku mau itu, bebas apa saja? Tidak, ya. Merdeka menjadi satu, tetap ada peraturan yang harus ditaati, ya. Kita tinggal di Indonesia, kita hidup di Indonesia. Nah, di sini semuanya warga negara Indonesia, bukan? Kak Mariska warga negara Indonesia. Kak Mariska punya KTP, kartu tanda penduduk, ya, penduduk negara Indonesia. Kita tinggal juga di Indonesia, bukan di luar negeri, bukan di negara yang lain, ya. Jadi kita sudah merdeka, betul merdeka. Boleh bebas melakukan apapun. Bebas dalam artian kita harus tetap taat pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia. Nah, contohnya apa? Yang gampang. Misalnya nih, pernah nggak anak-anak pergi sama mama dan papa, ya? Kalau naik mobil, di jalan ada lampu merah nggak? Kalau lampu merah artinya apa? Ayo, artinya berhenti, betul. Lampu kuning artinya hati-hati, siap-siap mau jalan, ya. Lampu hijau baru boleh jalan. Nah, itu juga salah satu peraturan di negara Indonesia. Semua orang yang berkendara, yang naik mobil, yang naik motor, ya, harus taat. Kalau lampu merah itu artinya berhenti. Jadi kalau lampunya berubah menjadi warna merah, berarti kita harus berhenti. Itu taat terhadap peraturan. Kalau lampunya hijau, baru jalan. Pinter semua, ya. Itu kita sudah taat sama aturan di negara Indonesia. Apalagi coba peraturan yang ada di Indonesia? Saat ini kita sedang mengalami apa? Masih mengalami pandemi COVID. Kata Pak Presiden apa ya? Coba, kalau kita buka TV, kita dengar apa yang diberitakan oleh Pak Presiden. Bapak Presiden kita siapa? Pak Jokowi, ya. Nah, selalu
diberitahu agar kita menjaga kesehatan kita dari COVID. Gimana caranya? Ayo, kalau keluar harus memakai masker, harus rajin cuci tangan, harus menjaga jarak, tidak boleh berkumpul, ya. Itu sudah diberitahu. Kita harus taat sebagai warga negara Indonesia. Kenapa harus taat? Karena peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita semua. Ya, kalau dikatakan untuk taat, maka kita harus taat karena kita juga tinggal di negara Indonesia. Kalau kata Alkitab tadi, jangan seperti orang-orang yang berbuat jahat atau menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah diberikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah merdeka. Kita juga merdeka dari penjajah. Waktu itu kita juga merdeka. Jangan sampai hati kita juga dijajah sama si iblis, ya. Kita sudah merdeka. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita juga merdeka dari iblis, merdeka dari maut, ya. Supaya kita bisa bersama-sama Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang merdeka, kita juga harus taat. Selain taat kepada peraturan di negara Indonesia, kita juga taat kepada Allah, ya. Allah yang sudah menebus kita. Pada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita di kayu salib, kita mau taat. Kita anak-anak yang merdeka, kita sudah merdeka dari dosa. Jangan mau lagi kita dijajah oleh dosa, ya. Jangan mau dosa itu menguasai hati kita untuk kita jadi berbuat jahat, berbuat nakal. No, ya. Jadi kita sudah menjadi anak Tuhan, kita berusaha taat kepada firman Tuhan dan taat juga kepada peraturan di negara kita, ya. Seperti apa kata firman Tuhan tadi? Kita sama katakan merdeka. Sama-sama kita katakan merdeka, ya. Yuk kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini kita baca, teman kita sudah ada yang sudah menghafalkan loh. Kita sama-sama dengarkan ya. Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, sudah dengarkan ayat hafalan yang dibacakan oleh teman kita? Kak Mariska bacakan lagi ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi, kita sudah merdeka. Jadi, kesimpulannya, kita harus taat kepada peraturan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kehendak Tuhan, kehendak Allah, ya. Kita sebagai anak-anak Allah, kita juga mau taat kepada pemerintah, ya. Kak Mariska punya apa nih? Bendera. Ya.
Siapa yang tahu ini bendera warnanya apa? Merah, putih, betul. Ini bendera siapa? Bendera negara Indonesia. Ya, sebentar lagi kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Merdeka! Kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh tinggal di Indonesia. Kami juga merdeka. Merdeka sebagai anak Indonesia, merdeka juga sebagai anak Tuhan yang sudah dibebaskan dari dosa. Tuhan, Engkau yang memimpin kehidupan kami. Engkau memimpin hati dan pikiran kami, agar walaupun kami sudah merdeka, tapi kami tetap taat kepada Tuhan, juga kepada pemerintah Indonesia. Tuhan, Engkau yang pimpin kehidupan kami. Engkau berkatilah negara kami Indonesia, dan kami juga boleh mendoakan untuk negara Indonesia ini agar pandemi COVID segera berlalu. Tuhan, Engkau yang memimpin bangsa Indonesia dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Mari teman-teman, kita ucapkan yel-yel sekolah minggu kita. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes! Sekarang kita mau membawakan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop seperti minggu lalu. Setelah kita bisa ke Gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini bisa kau pakai untuk gerejamu. Kami juga berdoa untuk negara kami, Indonesia. Terima kasih Engkau telah memimpin negara kami sejauh ini, sehingga kami tetap bisa bertahan.
Kami berdoa agar Indonesia bisa cepat pulih dan kami bisa kembali kebaktian seperti biasa. Kami juga berdoa untuk gerejamu, Gereja Kristus Ketapang. Kiranya Tuhan pimpin agar gereja ini dapat menjadi berkat selalu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik kita ulangin salam merdeka kita. Siap ya? 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes. Salam sehat. Tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.